Bab 51. Chu Qiao berjalan bersamanya ke pintu. Angin bertiup agak kencang saat menerpa jubah putihnya. Saat dia melihat Yuan Yue menghilang dalam kegelapan, dia bersandar di pintu sambil tersenyum. Sebenarnya, Zhen Huang tidak tampak seseram yang dia kira. Dari kejauhan, suara jinjing dan pingan terdengar saat mereka tertawa terbahak-bahak. Chu Qiao tidak bisa menahan senyum juga, karena dia menghargai momen ini. Setelah makan malam, dia mandi dengan bantuan pembantunya. Mei Xiang dan yang lainnya sudah kelelahan karena perjalanan. Karena Ronger membutuhkan seseorang untuk menemaninya, Mei Xiang dan dua pengasuh lainnya pun menemaninya. Para pelayan yang tidak mengetahui identitasnya mengira bahwa dia adalah putra Yuan Yue dan Chu Qiao. Oleh karena itu, mereka memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Kamar mandi di rumah Yuan Yue besar dan seluruhnya terbuat dari batu giok putih dengan ratusan mutiara yang tertanam di dinding. Dengan satu lilin, ruangan itu bisa terang benderang. Airnya berasal dari mata air panas bawah tanah di pegunungan Jiang dan mengandung unsur embun dan tanaman obat yang mengeluarkan aroma yang menyenangkan. Mawar-mawar besar diletakkan di dasar kolam untuk mencegah siapapun terpeleset. Pemandangan ini sungguh luar biasa. Huaner pernah mengatakan bahwa ketika Kaisar menghadiahkan rumah besar ini kepada Yuan Yue telah memeriksanya sendiri sebelumnya. Setelah selesai, dia berkata, setelah dia meninggal, tempat ini bisa dijual dengan harga yang bagus. Chu Qiao tersenyum lembut sambil berpikir dalam hati, sepertinya kau benar-benar pengisap darah. Setelah selesai mandi, ia mengenakan pakaian putih dan berjalan kembali ke kamarnya, tanpa alas kaki. Huaner awalnya bersikap pendiam, namun, ketika dia melihat bahwa Chu Qiao adalah orang yang ramah, dia mulai terbuka dan memanggilnya dengan namanya, Singer. Dia menceritakan tentang kehidupan Yuan Yue beberapa tahun ini berulang kali, hanya menyebutkan hal-hal yang baik. Dia sepertinya menyampaikan pesan ini kepada Chu Qiao. Singer, untungnya kamu tahu bagaimana cara kembali kepada tuan muda kita. Itu adalah keputusan yang bijaksana. Semua orang akan iri padamu. Chu Qiao tersenyum saat mendengarkan cerita Huaner tentang bagaimana Yuan Yue tidak melibatkan dirinya dengan wanita lain selama beberapa tahun ini, bagaimana dia telah menghancurkan hati wanita lain. Dia mendengarkan cerita tentang bagaimana Yuan Yue merindukannya setiap hari, betapa bahagianya dia setiap kali mendengar berita tentangnya, bagaimana dia tidak bisa tidur di malam hari dan akibatnya minum lebih banyak sup. Dia juga mendengarkan cerita tentang bagaimana Yuan Yue menghabiskan beberapa tahun terakhir dalam keadaan menyedihkan, bagaimana dia diinjak-injak oleh orang lain, bagaimana dia dirusak oleh penyakit, dan bagaimana dia diperlakukan oleh keluarganya. Perlahan, pembantu itu mulai menangis sambil terus mengatakan hal-hal baik tentang Yuan Yue. Singer, jangan tinggalkan tuan muda lagi. Dia benar-benar mencintaimu. Aroma dupa yang harum tercium di seluruh ruangan. Chu Qiao duduk di atas tikar yang lembut sambil mengenang masa lalunya, mendengarkan banyak cerita tentang apa yang telah terjadi di masa lalu. Bahkan seorang pembantu pun menyadari cinta yang dimilikinya terhadapnya. Hanya saja dia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyadari fakta ini. Seorang pelayan mengetuk pintu, mengatakan bahwa istri Jenderal Yue Qi datang untuk mengunjunginya. Huaner melompat keluar dan segera berlari keluar. Tak lama kemudian, seorang wanita cantik masuk, mengenakan gaun kuning polos namun berkelas, sambil memegang tangan seorang anak berusia 10 tahun. Ada dua lesung pipit di wajahnya saat dia tersenyum. Saat dia melihat Chu Qiao, dia ingin berlutut dan menyapanya. Chu Qiao menghentikannya sambil tertawa dan berkata, aku tidak menyangka Yue Qi seberuntung itu. Istrinya sangat cantik. Xiao Fei tersenyum sambil memperlihatkan dua giginya. Dia berkata kepada anak itu, Moer, panggil dia ibu. Anak itu mendongak ke arah Chu Qiao dan tertegun sejenak. Tiba-tiba, dia merentangkan tangannya dan meraih kaki Chu Qiao, sambil berteriak,
"Kakak, kamu di sini untuk menemuiku." Chu Qiao juga tercengang dan menundukkan kepalanya untuk melihat lebih dekat. Anak itu menggemaskan, memiliki mata yang cerah, dan mengenakan pakaian hijau. Dia menatapnya dengan gembira. "Kakak, apakah kamu tidak mengenaliku lagi? Aku Moer." Chu Qiao tiba-tiba teringat bahwa ini adalah Ouyang Mo, anak yang mereka adopsi saat mereka bepergian ke ibu kota Tang bersama. Sudah 6 tahun berlalu, anak kecil saat itu telah tumbuh dewasa. Dia memeluk anak itu dan menjawab dengan terkejut, "Moer, kamu sudah sangat tinggi. Aku hampir tidak bisa mengenali kamu." Moer memeluknya erat-erat sambil terus berkata, "Kakak, kemana saja kau? Kenapa kau tidak mengunjungiku selama bertahun-tahun? Kalau ayah tidak menyebutmu, aku pasti sudah melupakanmu." "Ayah." Chu Qiao mengerutkan kening dan menatap dua orang di samping dengan curiga. Xiao Fei mengoreksi anak itu, "Jangan salah bicara. Panggil dia ibu." Moer menatap Chu Qiao dan bertanya, "Kakak, apakah kamu sudah menikah dengan ayahku?" "Siapa ayahmu?" "Dia adalah kepala Marsekal Wei." "Kakak, apakah kamu tidak mengenalnya?" Huaner menjelaskan sambil berdiri di sampingnya. Setelah tuan muda kembali, dia mengadopsi Moer sebagai anak angkatnya. Chu Qiao baru menyadari bahwa Xiao Fei sudah memiliki 2 anak dengan Yue Qi setelah mengobrol dengan mereka beberapa saat. Wanita itu pemalu tetapi menyenangkan, karena wajahnya memerah setelah hampir tidak berbicara beberapa kalimat. Karena Chu Qiao baru saja kembali ke rumah hari ini, Xiao Fei dan Moer pergi setelah beberapa saat. Sebelum mereka pergi, Moer meminta Chu Qiao berjanji untuk mengunjunginya kapanpun dia punya waktu, karena dia takut Chu Qiao akan meninggalkannya lagi. Karena Yuan Yue belum kembali, Chu Qiao meminta para pelayan untuk pergi agar ia bisa beristirahat. Kesehatannya tidak begitu baik beberapa tahun ini. Setelah bepergian selama beberapa hari terakhir, ia merasa sangat lelah. Tempat tidurnya lembut dan hangat. Chu Qiao berbaring di sana tidak lama sebelum akhirnya tertidur lelap. Setelah beberapa lama, dia merasakan seseorang menciumnya dalam keadaan melamun, tetapi dia menolak untuk bangun. Dia menerimanya dengan malas dan berbalik ke sisi tempat tidur. Tiba-tiba sebuah lengan dingin memeluknya saat hembusan napas hangat mendarat di telinganya. Ia merasakan lehernya gatal. Ia mengerutkan kening dan membuka matanya untuk melihat Yuan Yue berbaring di sampingnya, mengenakan jubah ungu. Ia menatapnya dengan mata hitamnya yang cerah, sambil tertawa sambil berkata, "Apakah kau masih Singer yang kukenal? Membiarkan orang lain memanfaatkanmu dengan mudah." Chu Qiao tertawa sambil melingkarkan tangannya di leher pria itu. "Seseorang terlalu lincah, bisa menghilang sesuka hati. Aku tidak bisa menemukan orang itu." Yuan Yue tersenyum sambil menundukkan kepalanya untuk menciumnya. "Apakah tidurmu nyenyak?" "Cukup baik." Chu Qiao mencondongkan tubuhnya ke pelukannya sambil melanjutkan dengan nada main-main, "Jika kamu tidak kembali, aku akan tidur lebih nyenyak." Yuan Yue tersenyum sambil berpura-pura menegur, "Kau yang meminta. Sepertinya aku harus menghukummu." Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia mengangkat lengannya. Chu Qiao memejamkan mata karena terkejut. Namun, setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa Yuan Yue tidak menghukumnya. Dia membuka matanya dan melihat Yuan Yue menatapnya seperti biasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kau tidak akan menghukumku? Kenapa kau tidak menyerang?" Yuan Yue memeluknya sekali lagi, menundukkan kepalanya untuk mencium lehernya. Dengan gerakan lengannya yang kecil, jubahnya terlepas, memperlihatkan kulitnya yang putih. Yuan Yue mencondongkan tubuh ke depan sambil mengerahkan lebih banyak kekuatan di lengannya. Dengan suara rendah, dia berkata perlahan, "Bagaimana mungkin aku bisa tahan?" Nyala api dari sepasang lilin merah menyala pelan. Lentera merah menutupi api sedikit, menyebabkan cahaya merah redup menyebar ke seluruh ruangan. Beginilah cara Chu Qiao menghabiskan malam pertamanya kembali di kota Zhenhuang di tengah perasaan hangat.
Ia terus mengalami hari-hari seperti itu di musim gugur itu. Meskipun daun-daun telah berguguran dari pepohonan, bunga-bunga krisan emas bermekaran penuh, menambah kemegahan rumah besar itu. Hari-hari itu bagaikan mata air di bulan ketiga, meninggalkan kenangan indah dan abadi saat mengalir. Pada hari perayaan musim gugur, Chu Qiao mengikuti Yuan Yue keluar dari rumah menuju pegunungan Xiangzi yang terletak 15 km jauhnya. Mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk mengunjungi kuil Anyuan yang terletak di puncak gunung. Meskipun Chu Qiao telah menghabiskan 7 hingga 8 tahun di kota Zhenhuang, dia belum mengunjungi berbagai tempat wisata. Sebelumnya, status sosialnya tidak memungkinkannya untuk melakukannya, dan dia juga tidak berminat. Namun, saat ini, keadaan telah berubah. Semuanya berbeda dari sebelumnya, oleh karena itu dia mulai bersantai. Cuaca hari itu bagus karena anginnya yang menyegarkan. Chu Qiao mengenakan gaun panjang putih bulan sabit, dihiasi dengan jubah. Dia membawa beberapa pelayan dan berangkat dalam perjalanannya. Pegunungan Xiangzi terletak di ujung selatan Zhenhuang, menjulang tinggi di atas sepetak tanah datar. Puncak gunung itu bersalju sepanjang tahun, membuatnya tampak gersang. Hutan lebat terlihat di lereng gunung. Karena hari ini adalah hari festival musim gugur, keluarga-keluarga kaya di Zhenhuang keluar dari rumah mereka. Gunung itu penuh dengan orang-orang karena kehidupan yang ramai. Saat mereka berjalan menuju Gunung Xiangzi, mereka terpesona oleh pemandangan hutan yang indah. Jingjing dan Pingan memimpin di depan sambil saling mengejar, dengan He Xiao dan para pengawal Yue di kiri dan kanan. Yue Qi juga membawa Xiao Fei, sehingga wanita berbudi luhur itu dapat beristirahat. Yuan Yue memegang tangan Chu Qiao saat mereka berjalan sambil mengobrol dengan yang lain. Saat dia senang, yang lain pun ikut senang. Orang-orang yang melewati rombongan mereka semua menatap mereka. Yuan Yue selalu sibuk. Ia adalah kepala marsekal pasukan Wei dan penguasa Qinghai. Sekarang, ia secara tidak langsung telah menjadi pemimpin keluarga Yuan juga. Dengan tanggung jawab yang tak terhitung jumlahnya di pundaknya, ia harus bertahan melawan ancaman internal Pangeran Yuan Yang dan ancaman eksternal Yan Bei. Hari-hari ini, meskipun ia berhasil kembali ke rumah tepat waktu untuk menghabiskan waktu bersama Chu Qiao, ia sering menghilang saat Chu Qiao tidur. Ketika ia terbangun, ia menyadari bahwa Yuan tidak berada di sisinya, tetapi di ruang belajar. Dia berpura-pura tidak tahu hal ini sambil terus tidur. Pada pagi hari berikutnya, dia sering bertanya apakah dia tidur nyenyak. Dia sering berkata bahwa dia tidur nyenyak dengan senyum di wajahnya. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan kesehatannya yang buruk. Tahun itu, dia menderita cedera berat dan terpaksa menghabiskan waktu lama di dalam air. Dia beruntung bisa selamat. Saat ini, saat cuaca mendingin, penyakitnya mulai muncul. Setiap kali cuaca buruk datang, dia mulai pucat dan sakit-sakitan. Kadang-kadang, ketika dia terbangun di tengah malam, dia mendengar napasnya yang tertahan dan melihat butiran-butiran keringat dingin di belakang lehernya menetes ke pakaiannya yang sudah basah kuyup. Namun, dia tidak dapat menyuarakan pikirannya. Dia membuka matanya lebar-lebar dalam kegelapan dan menatap langit-langit mutiara yang remang-remang sambil mengepalkan tangannya erat-erat. Dia melacak waktu melalui pasir di pot pencatat waktu sambil menunggu fajar. Keesokan harinya, dia akan membawa banyak anglo ke dalam kamar. Dia bahkan memerintahkan para perajin untuk membuat kamar tidur tetap hangat secara permanen selama 10 hari. Ketika mereka sarapan pagi hari sebelumnya, Jingjing dan Pingan telah membicarakan tentang kemeriahan festival musim gugur. Jingjing setuju dengan mereka dengan santai, tetapi Pingan menanggapi ucapannya dengan serius. Dia tidak mengatakan apapun saat itu. Akan tetapi, keesokan harinya, dia mengesampingkan semua tugasnya dan mengajaknya keluar, dengan alasan bahwa mereka akan menyembah para dewa di puncak gunung. Selama ini, dia selalu menjadi seorang ateis yang keras kepala dan sombong. Chu Qiao, yang mengetahui hal ini,
sengaja mengejeknya karena perubahan pandangan agamanya. Namun, dia menepisnya sambil tertawa, bersikeras bahwa ada satu Tuhan yang harus mereka sembah.